Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tesis saya secara singkat yang berjudul Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Objek Apartemen yang telah diperjualbelikan melalui PPJB Lunas, Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 2875/PDT/PDT-2024. Pada penelitian ini, menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan untuk menganalisis norma dan asas hukum yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai hubungan antara hak kebendaan dalam hak tanggungan dan hak perorangan yang lahir dari PPJB Lunas. Untuk memudahkan pemahaman mengenai topik permasalahan, metode, dan hasil penelitian ini, penjelasan selanjutnya disajikan melalui video animasi berikut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik pembiayaan properti, khususnya apartemen, yang kerap menimbulkan konflik hukum antara bank sebagai kreditur, developer, dan konsumen. Permasalahan muncul ketika unit apartemen telah dijual dan dibayar, namun secara formil masih terdaftar atas nama developer, lalu dijadikan jaminan kredit melalui hak tanggungan kepada bank. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana kekuatan hukum PPJB Lunas Perjanjian Kredit serta akta pemberian hak tanggungan atas objek yang sama. Hukum perjanjian kredit dan hak tanggungan. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, perjanjian kredit dibuat antara bank dan developer tetap memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 merupakan hak kebendaan yang bersifat absolut, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur dan mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan. Oleh karena itu, secara yuridis formil, selama sertifikat hak atas tanah masih terdaftar atas nama developer, maka developer secara hukum masih memiliki kewenangan untuk membebani objek tersebut dengan hak tanggungan. Dengan demikian, meskipun secara faktual unit apartemen telah dijual melalui PPJB Lunas, hak tanggungan yang didaftarkan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena pendaftaran merupakan syarat lahirnya hak kebendaan. Selanjutnya akan membahas mengenai kedudukan hukum PPJB Lunas. PPJB Lunas merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak perorangan, bukan hak kebendaan. Artinya, PPJB Lunas tidak serta-merta memindahkan hak milik atas objek kepada pembeli sebelum dilakukan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 memberikan perlindungan kepada pembeli beretikat baik yang telah melunasi pembayaran dan menguasai objek, ketentuan tersebut tidak mengubah sifat PPJB Lunas menjadi peralihan hak kebendaan secara formil. Oleh karena itu, PPJB Lunas tidak dapat secara otomatis mengesampingkan keberlakuan hak tanggungan yang telah didaftarkan. Namun demikian, keberadaan PPJB Lunas tidak dapat diabaikan begitu saja karena ia melahirkan hak tagih dan perlindungan hukum secara keperdataan bagi pembeli terhadap developer. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan APHT. PPAT memiliki kewenangan untuk membuat APHT berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tercatat dalam sertifikat hak atas tanah. Dalam konteks ini, PPAT formil berpedoman pada sertifikat yang masih terdaftar atas nama developer. Namun, PPAT juga dibebani prinsip kehati-hatian ketika terdapat indikasi bahwa objek telah diperjanjikan kepada pihak ketiga melalui PPJB Lunas. PPAT seharusnya melakukan pemeriksaan lebih mendalam, termasuk meminta pernyataan dan klarifikasi dari developer terkait status objek yang akan dibebani hak tanggungan. Ketiadaan verifikasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum yang merugikan pembeli. Meskipun secara normatif APHT tetap sah, oleh karena itu PPAT memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk meminimalisir resiko hukum yang terjadi di kemudian hari.
Novelty tesis ini terletak pada cara pandang yang tidak saling meniadakan antara PPJB lunas dan hak tanggungan. Tesis ini menegaskan bahwa meskipun apartemen telah diperjualbelikan melalui PPJB lunas, perjanjian kredit dan hak tanggungan tetap memiliki kekuatan hukum secara formil. Namun, perlindungan pembeli tidak bisa diabaikan. Kebaharuan utamanya adalah menempatkan tanggung jawab konflik hukum pada developer, bukan pada pembeli beritikat baik ataupun kreditur, serta menekan peran kehati-hatian PPAT sebagai pencegah sengketa. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Demikian pemaparan singkat tesis ini, semoga bermanfaat bagi pengembang praktik hukum kenotariatan dan pertanahan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.